Selamat siang, saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa mata kuliah Sistem Organisasi Pertandingan Olahraga. Hari ini kita akan masuki materi tentang sistem gugur ganda. Jadi sistem gugur itu sendiri terbagi menjadi dua ya, sistem gugur tunggal dan sistem gugur ganda. Perbedaannya terletak pada kesempatan bermain. Jadi pada sistem gugur tunggal, sebuah tim atau atlet yang telah bertanding dan mengalami kekalahan maka mengakibatkan atlet tersebut atau tim tersebut sudah tidak bisa mengikuti pertandingan lagi. Atau dalam bahasa Jawanya biasanya disebut ngotak atau ngandang gitu. Kemudian untuk sistem gugur ganda ya, semua peserta atau atlet atau tim yang mengikuti sistem pertandingan dengan sistem gugur ganda masih memiliki kesempatan bermain sekali lagi setelah mereka mengalami kekalahan. Jadi sistem gugur ganda itu nanti terbagi menjadi dua bagan. Yang satu bagan penyisian ya, nanti bagan penyisian itu akan diteruskan sampai bagan ke pemenang dan ke bagan yang kalah. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke. Sistem gugur ganda memiliki dua bagan pertandingan, yaitu bagan pertandingan 1 dan bagan pertandingan 2. Bagan pertandingan 1 digunakan untuk bagan yang berisi para pemenang, dan bagan pertandingan 2 diisi bagan oleh tim-tim yang kalah di babak penyisian. Apabila suatu tim dari bagan pertandingan 1 kalah, maka dia akan pindah ke bagan pertandingan 2. Jadi tidak secara otomatis gugur ya, jadi tidak langsung ngotak. Sehingga tim tersebut masih memiliki peluang untuk juara melalui bagan 2. Dengan konsekuensi tim tersebut akan bermain lebih banyak daripada tim yang bermain di bagan 1. Jadi dulu di silat pernah ada sebuah kompetisi yang namanya Panasonic sirkuit ya. Panasonic Circuit tahun 2010 kalau enggak 2011 ya. Ini pengalaman saya sampaikan. Itu ada sebuah kompetisi pencaksilat atau pertandingan silat yang menggunakan sistem gugur ganda, sehingga atlet-atlet yang bertanding tidak hanya bertanding satu kali ya. Ketika kalah mereka masih punya kesempatan. Yang pernah bermain di event tersebut kalau tidak salah dulu Pak Bekti. Kemudian apabila di bagian pertandingan dua tim tersebut kalah, maka otomatis tim tersebut gugur. Jadi kalau sudah kalah 2 kali, nah itu baru dinyatakan gugur. Namun apabila sebuah tim atau atlet masih mengalami kekalahan 1 kali, masih punya kesempatan untuk bertanding lagi. Kemudian di partai final, pemenang bagian pertandingan 1 akan bertemu dengan pemenang dari bagian pertandingan 2. Pada saat final, tim dari bagian pertandingan 1 kalah, maka akan dilakukan pertandingan ulang ya, sehingga untuk menjadi juara ya, ketika Anda nanti mengalami kekalahan kemudian masuk ke bagian 2, untuk menjadi juara Anda harus mengalahkan tim finalis dari bagian 1 sebanyak 2 kali ya, sebagai bukti bahwa Anda memang layak untuk menjadi juara. Tapi jika di final tim dari bagian pertandingan 1 yang menang, maka tidak akan ada pengulangan ya, karena dianggap dia adalah tim yang berasal dari bagan pemenang. Hasil akhir yang diperoleh ialah juara pertama dan kedua. Peringkat ketiga dan seterusnya juga terlihat dengan jelas, sehingga peringkat ketiga dan seterusnya sudah bisa dilihat di dalam bagan. Oke, ciri sistem gugur ganda. Anda sebagai mahasiswa olahraga, kalau Anda ketika terjun ke masyarakat ya, mengalami sebuah pengalaman yang harus Anda lalui, misalkan Anda diberikan wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan sebuah kegiatan pertandingan maupun perlombaan, ya Anda harus paham semua sistem pertandingan olahraga yang ada di Indonesia ya. Termasuk nanti Anda bisa gunakan sistem gugur ganda ini untuk kegiatan-kegiatan skala kecil, misalkan lomba Agustusan dan seterusnya, supaya apa? Lebih gayeng. Jadi lombanya tidak hanya selesai dengan cepat, tapi juga selesai dengan durasi waktu yang agak lama, kemudian di sana penuh dengan animo. Nah, itu nanti silahkan menjadi pertimbangan Anda. Kemudian ciri yang kedua adalah kalah 2 kali berarti gugur. Jadi dieling-eling ya. Namanya ganda. Ganda itu artinya 2. Kalau tunggal artinya 1. Berarti kalau tunggal kalah sekali selesai, kalau ganda kalah 2 kali baru selesai. Ya, dieling-eling, Anda harus bisa membedakan antara sistem gugur tunggal dan sistem gugur ganda. Kemudian peserta yang bertemu di babak pertama bisa bertemu lagi di babak selanjutnya, bahkan tidak memungkinkan untuk bertemu, bahkan tidak menutup kemungkinan ya untuk bertemu lagi di partai final. Jadi bisa saja tim atau atlet yang telah bertanding di awal bisa lagi bertemu di partai final.
Partai final diulang apabila tim dari bagan pertandingan satu kalah. Jadi jika Anda berasal dari bagan pertandingan 2, maka Anda harus mengalahkan tim yang berasal dari bagan pertandingan 1 dengan selisih agregat 2-0 atau 2 kali kemenangan. Keunggulan sistem gugur ganda, ya Anda harus punya argumen nanti ketika Anda mencetuskan sebuah ide, misalkan di Pasrai Wak Lurah, coba Mas nanti bikin sebuah pertandingan yang gayeng untuk Agustusan ini, sepak bola antar RT misalkan atau antar dusun. Ya Anda bisa menentukan nanti pakai sistem apa. Oh pakai sistem gugur ganda saja Pak Lurah. Anda bisa menyampaikan argumennya. Argumen apa yang disampaikan? Ya argumen tentang keunggulan sistem bagan ganda. Salah satunya apa? Peserta sedikit tapi jumlah pertandingannya banyak. Bisa saja Anda hanya mengikut sertakan 8 tim misalkan. Tapi nanti pertandingannya bisa 2 kali lipat dari itu. Ya. Kemudian tim yang kalah bisa balas dendam di pertandingan berikutnya. Ya, itu salah satu keunggulan ya. Jadi untuk mengukur kemampuan sebuah tim itu memang kadang tidak hanya dibutuhkan dalam sekali pertandingan. Jadi biasanya kalau sekali bertanding itu kemampuannya belum teruji. Kemudian tim yang kuat memiliki kesempatan untuk bertemu di partai final ya. Jadi baik tim yang kuat maupun tim yang pernah kalah ya di bagan satu itu memiliki kesempatan untuk saling bertemu. Bahkan di final bisa saling bertemu. Kelemahan sistem gugur ganda ya. Kelemahannya adalah memakan waktu yang lama karena dilaksanakan pertandingannya berulang-ulang ya. A lawan B, B kalah masuk ke bagan 2. C lawan D, D kalah masuk ke bagan 2. Kemudian A lawan B, A menang, B kalah masuk ke bagan 2. Ya kan? C dan D bertanding, C yang menang D kalah, nanti C masih bertanding lagi dengan B dan seterusnya. Membengkaknya biaya ya, salah satu konsekuensi apabila sebuah event olahraga atau perlombaan atau pertandingan dilaksanakan dengan sistem gugur ganda, maka biaya yang digunakan untuk kegiatan tersebut akan membengkak. Karena apa? Biaya operasionalnya tentunya akan lebih banyak. Bayangkan jika Anda menggunakan sistem gugur tunggal, 8 tim misalkan bisa selesai dalam waktu 4 hari misalkan. Kalau sistem gugur ganda kan tidak bisa selesai berhari-hari. Jumlah pertandingan yang harus dilewati setiap tim untuk mencapai partai final tidak sama ya. Jadi akan berbeda jumlah pertandingannya. Kalau sistem gugur tunggal antara tim A dan tim B yang sama-sama melaju di lajur kemenangan, maka jumlah pertandingannya bisa dikatakan sama atau misalkan kalaupun selisih maksimal 1 pertandingan karena misalkan ada babak prapenyisian ya, babak prapenyisian sehingga maksimal pun selisihnya paling 1. Tapi kalau pakai sistem gugur ganda di final saja tim yang dari bagan 2 harus mengalahkan 2 kali, sehingga kan jumlah pertandingannya sama. Loh Pak, kok nggak adil ya? Memang sistem dibuat seperti itu. Keadilan itu kan sangat normatif. Keadilan sangat normatif. Pemenang partai final kadang sudah bisa ditebak ya. Biasanya untuk partai final sudah bisa ditebak. Tapi itu juga subjektif ya. Tergantung juga karena karena olahraga itu memang tidak bisa diprediksi. Ya kita sudah sering menjumpai tim non unggulan mengalahkan tim unggulan, atlet non unggulan mengalahkan non unggulan. Seperti yang kemarin juara di Piala Thomas itu ya, Bu Vera ya. Sing ganda putra Piala Thomas itu kan ya non unggulan toh. Fajri atau Fajar itu. Ya, itu kan non unggulan juga, bisa juara juga. Artinya dalam olahraga itu semua kemungkinan bisa terjadi. Ya. Oke, kita akan belajar memahami bagannya. Bagan pertandingan sistem gugur ganda. Jumlah pesertanya 8. Ini kita simulasikan bersama-sama. Bagan 1, ya. Bagan 1 berisi semua peserta dengan 8 peserta. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tim A, tim B, tim C, tim D, tim E, tim F, tim G, tim H. Oke. Kemudian ada bagan 2. Nah, sekarang kita pahami bersama-sama. Tim A bertemu dengan tim B. Pemenangnya adalah tim A. Kemudian tim B masuk ke bagan 2, sebelah kanan ini. Ya. Oke, tim A ya bertemu dengan tim B. Oke, tim B kalah masuk ke bagan sebelah sini. Ya, tim B kalahin tak silang ya.
kemudian masuk di sini. Oke. Kemudian tim C bertemu dengan tim D, ya. Misalkan tim D kalah, ya, tim C yang menang. Tim D berpindah di sebelah sini. Oke, lagi. Tim E bertemu dengan tim F. Tim E kalah misalkan. Ya, kalah. Tim yang kalah tim F kalah, ya. Tim F kalah, tim E menang. Tim E kalah, tim F menang. Tim F masuk di sebelah sini. Tim G melawan tim H, ya. Tim G kalah, kemudian tim H yang menang. Tim H masuk di bagian 2. Oke, ini sudah selesai ya penyisian. Selesai. Kemudian kita lihat bersama di bagian 1, ya. Kita lihat di bagian 1. Bagian 1 mempertemukan tim A, tim C, tim E, dan tim G. Ya, tim A, tim C, tim E, dan tim G. Keempat tim ini adalah tim pemenang di babak penyisian. Kemudian di bagian 2 terjadi lagi babak penyisian lagi antara tim H, tim F, tim D, dan tim B. H, F, D, dan B ini adalah tim yang kalah dari bagian pertama, ya, tim yang kalah dari bagian pertama. Nah, ini kalah dari bagian pertama. Kemudian ini bertanding lagi, ya. Tim A dan tim C. Tim A yang menang ternyata. Oke, tim C kalah. Oke. Kemudian tim E dan tim G bertanding, ya. Tim E kalah. Tim G yang kalah. Ya, tim E yang menang. Oke. Ini salah ya, yang A yang kalah, yang C yang menang. C masuk ke partai final bagian pertama. Kemudian tim A dan tim E ini bergeser di sini. Tim H dan tim F bertanding dulu. H menang, F kalah. Artinya apa? F sudah 2 kali kalah. Di bagian 1 kalah sekali, di bagian 2 kalah sekali. Maka dia sudah gugur. Tim A yang kalah di semifinal bagian pertama masuk di bagian kedua. Tim E dan tim G bertanding. Oke, tim G kalah, ya. Tim E masuk ke partai final bagian pertama. Tim G yang kalah masuk ke bagian kedua. Nih. Ya. H tadi yang menang bertanding lagi dengan tim A. Oke. D yang tadi menang bertanding lagi dengan tim G. Ya, tim G. B sudah kalah berapa kali? 2 kali. Di bagian pertama kalah sekali, di bagian kedua kalah sekali. Artinya dia sudah ngotak. Oke, kemudian tim H dan tim A bertanding. Tim H yang menang ternyata. Tim A kalah. Oke, kalau tim A kalah, artinya dia sudah kalah 2 kali. Di bagian pertama kalah sekali, di bagian kedua kalah sekali, maka dia gugur. Tim D dan tim G bertanding, ya. Tim G ternyata yang kalah, ya. Tim G kalah, tim D yang menang. Itu berarti bahwa tim G sudah tidak berhak mengikuti pertandingan lagi karena sudah kalah 2 kali. Di bagian pertama kalah sekali, di bagian kedua kalah sekali. Sehingga di partai semifinal, di partai final tim dari bagian 2 ada H dan D. Kemudian tim H dan D bertanding. Ternyata tim D yang kalah. Itu berarti tim H layak ke partai final bagian kedua. Ya. Kemudian tim C, kita beralih ke bagian 1. Tim C dan tim E bertanding. Ya. Ternyata tim E kalah. Ya. Maka tim E berpindah dari bagian 1 ke bagian 2. Berhadapan dengan tim H di partai final bagian kedua. Tim C menjadi juara di bagian pertama. Kemudian kita fokus ke bagian kedua. Tim H dan tim E saling berhadapan di partai final bagian kedua. Tim E ternyata kalah. Nah, itu artinya apa? Tim E sudah tidak berhak mengikuti pertandingan lanjutan karena sudah kalah 2 kali. Nih, di bagian pertama kalah sekali, di bagian kedua kalah sekali. Maka tim H berhak masuk menjadi juara di bagian kedua. Kemudian, ya, C dan H ini bertanding, ya, bertanding.
Apabila tim C yang menang, maka tim C menjadi juara. Juara. Kalau tim H yang menang, ya, maka tim H harus bertanding melawan tim C lagi sebanyak 2 kali, ya. Karena tim H berasal dari bagan 2. Kalau tim H menang 2 kali melawan tim C, maka tim H bisa dikatakan menjadi juara pada kompetisi ini. Ya, maka juaranya adalah tim H. Itu. Paham ya? Kalau tim C yang menang, maka tim C jadi juara. Kalau tim H yang menang, tim H harus bertanding sekali lagi, ya, agar bisa menjadi juara. Kira-kira paham ya? Nanti kalau tidak paham, di modul yang saya sampaikan itu ada barcode-nya. Nanti silahkan di-scan barcode-nya. Kemudian di situ nanti akan ada video penjelasan juga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.